Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pembahasan masih dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MA LLB, yang insya Allah pada hari Jumat pagi ini akan membahas tentang qadar atau takdir. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salim taslima. Arti kata qadar atau takdir. Menurut Imam Ragib, kata qadar atau takdir artinya ukuran atau kamiyah suatu barang atau ukuran saja. Menurut penjelasan Imam Ragib, Allah mentakdirkan segala sesuatu dalam dua cara, yaitu satu, memberikan kudrah atau kekuatan kepada segala sesuatu, dan dua, membuat segala sesuatu dengan ukuran tertentu dengan cara-cara tertentu menurut kebijaksanaan. Contoh tentang ini, ambillah misalnya biji kurma. Biji kurma itu ditakdirkan hanya akan menumbuhkan pohon kurma saja, dan sekali-kali tak dapat menumbuhkan pohon apel atau zaitun. Demikian pula selama sperma manusia itu ditakdirkan hanya akan menumbuhkan manusia dan tak sekali-kali menumbuhkan binatang. Oleh sebab itu, takdir adalah satu undang-undang atau ukuran yang bekerja pada sekalian makhluk Tuhan. Dan inilah arti takdir yang sebenarnya yang lazim digunakan oleh Al-Quran. Misalnya, Quran menguraikan bahwa segala sesuatu diciptakan menurut takdir. Seperti firman-Nya berikut ini. Maha sucikanlah nama Tuhan dikau yang maha luhur, yang menciptakan lalu menyempurnakan, dan yang membuat segala sesuatu menurut ukuran qadar, lalu memimpinnya menuju tujuan. Surat 87 ayat 1 sampai 3. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menerapkan ukuran atau takdir baginya. Surat 35 ayat 3. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau qadar. Surat 54 ayat 49. Dan matahari berputar di tempat yang telah ditentukan baginya. Itu adalah undang-undang atau takdir Tuhan yang maha perkasa, yang maha tahu. Adapun bulan kami tentukan qadar baginya beberapa tingkatan. Surat 36 ayat 38 sampai 39. Undang-undang yang menurut undang-undang itu diaturlah segala perlengkapan dan bahan makanan di bumi. Juga disebut takdir Allah. Demikian pula undang-undang yang menurut undang-undang itu diatur turunnya hujan dan silih bergantinya siang dan malam hari. Juga disebut takdir Allah. Seperti firman-Nya berikut ini. Dan di sana dia membuat gunung di atas permukaannya, dan dia memberkahinya dan mengatur atau qaddaro makanannya di sana. Surat 41 ayat 10. Dan tak ada suatu barang melainkan perbendaharaannya ada pada kami, dan kami tak menurunkan itu kecuali dalam ukuran atau qadaro yang diketahui. Surat 15 ayat 21. Dan kami menurunkan air dari awan menurut ukuran,
atau qadaro. Surat 33 ayat 18 dan surat 43 ayat 11. Dan Allah menetapkan ukuran atau yuqaddiru bagi malam dan siang. Surat 73 ayat 20. Sekalipun manusia itu termasuk golongan makhluk yang sudah tentu takdirnya sama seperti takdir makhluk-makhluk lain, namun manusia dikatakan tersendiri sebagai makhluk yang mempunyai takdir yang dalam segala sesuatu selain manusia disebut undang-undang, pertumbuhan, dan perkembangan. Firman Allah sebagai berikut. Dari barang apakah dia menciptakannya atau manusia? Dia menciptakannya dari benih yang kecil, lalu dia membuatnya menurut ukuran atau qadaruhu. Surat 80 ayat 81 ayat 18 sampai 19. Semua ayat tersebut menunjukkan bahwa menurut ahli kamus yang dimaksud takdir menurut istilah Quran ialah undang-undang Allah yang universal, yang bergerak di segala bidang, baik pada manusia maupun alam semesta, yang luasnya meliputi matahari, bulan, bintang, bumi, langit, dan seisinya. Undang-undang universal ini diuraikan seterang-terangnya dalam 2 ayat pendek, yang menciptakan lalu menyempurnakan, dan yang membuat ukuran lalu memberi pimpinan. Surat 87 ayat 2-3. Dalam ayat ini diuraikan 4 hal yang berhubungan dengan segala sesuatu yang diciptakan menurut sesuatu yang diciptakan termasuk pula manusia, yakni 1 khalq atau menciptakan, 2 taswiyah atau menyempurnakan, 3 takdir atau memberi ukuran, dan 4 hidayah atau memberi pimpinan dalam mencapai tujuan. Segala kehidupan yang nampak di alam semesta sebenarnya tunduk pada undang-undang ini. Segala sesuatu diciptakan untuk mencapai kesempurnaan. Kesempatan itu dilaksanakan menurut undang-undang takdir yang pelaksanaannya dipimpin oleh hidayah ilahi. Jadi takdir yang terdapat pada tiap-tiap makhluk adalah undang-undang atau ukuran tentang pertumbuhan atau perkembangan. Suatu biji akan tumbuh menjadi sehelai rumput, sedang biji yang lain akan tumbuh menjadi pohon raksasa. Ada pula benih hidup yang tumbuh menjadi binatang yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Sedang benih hidup yang lain tumbuh menjadi binatang raksasa. Segala sesuatu mempunyai ukuran sendiri-sendiri dalam pertumbuhannya. Demikian pula manusia. Oleh sebab itu, hukum takdir pada manusia itu tak ada bedanya dengan hukum takdir pada makhluk lain. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.